Siapa jubirnya? Atau semua mau bicara? Kalau saya sarankan yang belum pernah ngomong, ya, supaya semua kebagian, semua punya pengalaman bicara. Izin Pak, kelompok 1 mungkin nanti Alvin. semua bakal itu Pak, apa namanya? Oke, siap. Semua akan bicara ya. Ya. Siap. Siapa dulu? Alvin dulu. Nah, ini dari kelompok 1 yang pertama akan membahas penelitian patologi Bintan, Pak. Oke, Bintan. Silakan Bintan. Baik, Pak. Jadi pertanyaan yang pertama itu apa yang dimaksud dengan patologi birokrasi? Nah, tadi kami telah berdiskusi dan menemukan bahwa pengertian dari patologi birokrasi itu adalah suatu istilah untuk menjelaskan penyakit yang terdapat di dalam birokrasi, sehingga menjadikan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu menjadi terlambat untuk sampai ke masyarakat. Nah, secara umum, sumber dari penyakit birokrasi itu berasal dari perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme secara umum yang ada di Indonesia. Nah, contoh nyatanya ini akan dibahas oleh teman saya satu persatu. Siap, terima kasih Bintan ya. Penyakit birokrasi. Ternyata bukan hanya manusia yang punya penyakit ya, tapi juga birokrasi itu ternyata punya penyakit. Nah, penyakitnya apa? Silakan. Room 1 yang lain. Izin Pak, pertama penyakitnya adalah tentang pelayanan dalam pelayanan pembuatan KTP atau kartu keluarga atau akta kelahiran atau dokumen-dokumen lainnya. Kan biasanya tuh pembuatan KTP atau dokumen-dokumen jenis itu seharusnya gratis. Namun terkadang tuh ada oknum yang meminta suap agar pembuatan KTP dapat segera dilayani. Terus hal tersebut kan sebenarnya bertentangan dengan hukum dan etika. Layanan semacam itu kayak layanan spesial, kayak ada uang langsung gitu. Gitu sih Pak, untuk contoh yang pertama. Contoh selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman. Silakan yang lain. Ya Pak, langsung saja untuk contoh selanjutnya. Oke. Kalau contoh dari saya sih, saya lebih ke pernah diceritain sih Pak, itu dari saya kan masuknya di Kemenak. Nah itu ini dulu sih Pak, itu katanya itu kalau ada penerimaan PNS, itu kalau di Kemenak itu yang diutamakan itu malah ya kebanyakan itu anak-anak dari pemuka agama gitu lah Pak, nggak real dari skornya gitu. Tapi nggak tahu sih kalau sekarang udah berubah atau belum juga. Kalau sekarang PKB yang diutamakan. Iya, kayak gitu PKB. Itu cerita dari ayah saya sih lebih ke situ. Terus sama pernah dengar juga itu kalau di Pemda itu misal kita sebagai anak stan terus ditempatkan di Pemda gitu Pak. Nah itu misal kita mau membuat perubahan tapi perubahannya itu berlawanan arah dengan bupati atau sekdanya, itu resiko terbesar katanya bisa sampai dinonjolkan gitu Pak katanya. Ya. Nah, itu nanti kita akan bahas ya. Kenapa kepala daerah itu punya kuasa yang sangat besar ya terhadap mutasi, promosi, pemecatan, pengangkatan dan lain-lain. Mungkin itu dari saya sih Pak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Ya, Alvin, terima kasih. Yang lain, apalagi patologinya? Izin menjawab Pak. Siapa dulu? Ini ada suara dua ini. Devi dulu aja Pak, dulu nggak apa-apa. Iya. Selanjutnya ada yang namanya itu nepotisme jabatan Pak. Di daerah-daerah ini sering sekali saya jumpai nepotisme jabatan, apalagi di kabupaten. Contohnya itu semisal seorang bupatinya cowok, kemudian 10 tahun menjabat dan dilanjutkan oleh istrinya 10 tahun lagi. Nah, itu sering terjadi di daerah saya, Pak. Kemudian yang kedua ada nepotisme di sekolah kedinasan. Salah satu sekolah kedinasan itu sebagian besar yang masuk di sekolah tersebut itu adalah anak-anak dari
pejabat-pejabat tersebut. Begitu, Pak. Itu masih ada sampai hari ini? Masih, Devi, yang sekolah kedinasan itu masih ya? masih. Jangan-jangan termasuk yang Kemendagri itu ya? Apa namanya? IPDN. Iya. Yang mau jadi Ada camat juga, Pak. ya, lurah, camat. Kalau mau jadi camat ke sana, kalau mau jadi PNS ke PKN Stan gitu ya. Oke, ya mereka harusnya nyontoh lah ya PKN Stan gimana cara merekrut calon mahasiswanya supaya transparan ya, supaya nggak dianggap ada nepotisme dan lain-lain. Tapi ya Kemendagri itu kan ruhnya Orde Baru. Ya, kalau sampai sekarang penyakitnya masih banyak ya memang harus diruat ya secara penuh gitu ya sehingga lebih baik organisasinya. Nah, upaya untuk membongkar semuanya belum dilakukan sampai sekarang. Oke, tadi contoh lainnya adalah soal dinasti politik ya untuk kepala daerah dan nepotisme jabatan untuk rekrutmen nepotisme posisi kemahasiswaan ya di sekolah-sekolah kedinasan. Oke, itu Devi. Selanjutnya? Saya, Pak. Kalau Oke. tadi itu udah terkait nepotisme, yang mau saya jelaskan itu terkait dengan kasus korupsi, Pak. Jadi selama pandemi ini kan kemarin sempat booming terkait dana bansos ya, Pak, untuk penanggulangan COVID-19. Nah, itu kan yang dilakukan oleh Menteri Sosial, di mana setiap satu paket yang distorkan oleh vendor itu 10.000-nya itu diambil gitu, Pak, sebagai untuk keperluan pribadi. Nah, itu mungkin apa ya, untuk kepentingan pribadinya, maka merugikan gitu loh, Pak. Karena ada uang pungutan 10.000 ya per paket. Padahal harusnya itu untuk masyarakat ya, bukan untuk si pejabatnya. Oke. Itu saja, Nabila. Kasus lainnya itu ada juga yang ini Pak, masalah suap perizinan usaha budidaya lobster. Nah itu yang dialami oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Pak Edi Prabowo. Nah itu untuk supaya diterima sebagai eksportirnya itu diduga itu harus melakukan transfer sejumlah uang ke rekening PT ACK itu dengan total 700 jutaan lebih. Ya, ini setelah ganti menteri langsung kelihatan rusaknya ya, KKP ya. Begitu dibuka keran ekspor lobster, benur ya sebenarnya, benur bibit lobster, kemudian mulai muncullah praktek-praktek itu. Itu artinya dulu ketika di stop oleh Bu Susi sudah benar gitu, karena selama ini jadi ajang praktek suap menyuap dan petani tambak atau nelayan lobster Indonesia rugi. Karena kalau bibit benur itu dijual harganya cuma sekian, tapi kalau sudah jadi lobster besar ya dipelihara dulu, itu diekspor harganya akan sangat jauh gitu. Kita aja di sini susah ya makan lobster ya, bukan karena susah dapatnya tapi harganya mahal gitu. Dan mungkin cuma sekali-sekali dimakan. Nah, itu artinya memang nilainya sebenarnya tinggi. Hanya saja kemarin ada keputusan politik, Ibu Susi Pujiastuti diganti, dicopot, ya meskipun dukungan publiknya kuat ya, tapi keputusan politik tetap ada di posisi yang lebih atas. Oke, berarti sudah mengcover semua ya, room 1. Apa itu patologi birokrasi, apa saja contohnya, tadi mulai dari soal masalah adanya uang pelicin ya dalam pengurusan adminduk, administrasi kependudukan, mulai KTP, KK, akte kelahiran dan lain-lain, sampai ke soal-soal yang terkait dengan bagaimana pejabat politik melakukan berbagai macam praktek penyimpangan. Oke, itu gambaran awalnya. Ya, masalah-masalah birokrasi di Indonesia, penyakit-penyakit birokrasi di Indonesia.
Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua yang akan dijelaskan oleh Room 2. Silakan Room 2. Baik, selamat siang Bapak dan teman-teman sekalian. Ya. Kami dari kelompok 2 di Room 2 akan menjelaskan apa-apa saja yang menjadi latar belakang dari lahirnya UU Nomor 5 tahun 2014. Kami terdiri dari 6 orang dan satu-satu orang akan menjelaskan per poin. Baik, secara garis besar bisa dilihat bahwa secara garis besar dapat dilihat bahwa latar belakang lahirnya sebuah UU itu bisa kita lihat di bagian menimbang dari UU tersebut. Untuk penjelasan per poinnya akan dibawakan oleh rekan-rekan saya, dimulai dari Siapa duluan? Nabila. Urutan Nabila, aja itu ya, Nabila, kemudian siapa? Oh, ada Marcel di atas. Jadi yang Oke, pertama silakan. itu latar belakangnya itu untuk memenuhi cita-cita dan tujuan bangsa, di mana cita-cita bangsa Indonesia itu bisa kita lihat di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea kedua, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian tujuan bangsa Indonesia juga tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia. Oleh karena itu, dalam mencapai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, diperlukan ASN yang memiliki integritas, yang profesional, yang netral, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publiknya itu bagi masyarakat dengan baik. Nah, oleh karena itu, Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 ini itu mengandung ada azas-azas sebagai ASN, ada kode etik dan kode perilaku, serta ada prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh oleh para ASN. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Zaki. Oke, Zaki, silakan. Baik, Pak. Saya izin melanjutkan poin keduanya. Jadi kan latar belakang adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang kedua ini terkait dengan bahwa pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara belum berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Saya ambil case-nya dulu, Pak. Jadi dulu Bapak saya kan salah satu pegawai di Kelurahan Kalideres, Jakarta Barat, Pak. Nah, Bapak saya itu dulu menjelaskan bahwa PNS yang ada di Kelurahan Kalideres itu, Pak, dia itu kan dulu belum ada tes tertentunya, Pak, untuk diangkat sebagai PNS. Jadi sebagaimana tadi Alvin bilang, misalkan itu ada yang misalkan Bapak saya seorang PNS, jadi Bapak saya bisa bawa orang untuk diangkat menjadi PNS, Pak. Atau misalkan ini, Pak, kata Bapak saya dulu, misalkan saya magang, Pak, di Kelurahan Kalideres, dan kemudian kinerja saya dinilai baik di Kelurahan Kalideres tersebut. Maka nanti jika dianggap bagus, saya bisa diangkat jadi PNS, namun menunggu ini, Pak, antrian gitu, Pak, istilahnya. Jadi dari situlah kata Bapak saya, banyak yang memang misalkan saya karena magang di bidang keuangan, padahal background saya bukan bidang keuangan, karena dianggap kinerja saya cukup bagus, jadi saya bisa diangkat jadi PNS. Jadi antara background dengan apa yang dia kerjakan di jabatannya itu nggak linear gitu loh, Pak. Seperti itu, Pak, kurang lebihnya. Oke, Zaki, cukup detail penjelasan soal manajemen ASN ini ya, problemnya. Oke, lanjut. Kemudian akan dilanjutkan oleh Vero, Pak. Vero, silakan Vero. Izin, Pak. Yang C, bahwa untuk mewujudkan aparatur sipil negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi perlu ditetapkan ASN sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerja dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara. Jadi kan dalam rangka melakukan reformasi birokrasi yang di dalamnya digerakkan oleh ASN, untuk itu undang-undang ini dibuat
menjadi pedoman untuk membangun karakter ASN itu sendiri, di mana dalamnya kan bisa untuk mendukung prinsip merit ini. Prinsip merit itu setahu saya adalah kebijakan atau manajemen ASN untuk menilai berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerjanya secara adil. Jadi tanpa membedakan berdasarkan sara, latar belakang politik, atau dan lainnya. Gitu. Oke, termasuk gender ya. Betul, Laki-laki itu harus di treatment sama. Oke, Vero, terima kasih. Ada lagi? Selanjutnya, yang poin D, secara di undang-undang tertulis bahwa Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian sudah tidak sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global sehingga perlu diganti. Nah, jadi maksudnya di sini yang kelompok kami interpretasikan tadi, birokrasi dari zaman 74, zaman 19 sama zaman sekarang itu kan sudah berubah. Makanya perubahan undang-undang itu perlu dilakukan gitu. Kalau zamannya masih sama atau kalau sistem birokrasinya masih sama, maka tidak akan perlu perubahan undang-undang yang tahun 99 itu. Jadi tadi kelompok kami menginterpretasikan poin D seperti itu, Pak. Oke, berarti sudah ada 3 kali perubahan ya peraturan mengenai kepegawaian di Indonesia. Yang pertama nomor 874, kedua 4399, dan yang terakhir ASN nomor 5 tahun 2014. Oke, itu tadi Sandi. Terakhir ada lagi nggak yang mau bicara? Saya, Pak. Oke. Jadi kesimpulan dari latar belakangnya ini, ya Pak. Jadi kesimpulan dari latar belakang adanya UU nomor 5 tahun 2014 ini, itu ialah untuk menyelaraskan aturan-aturan ASN dengan kepentingan atau tuntutan nasional atau tantangan global sekarang ini. Sehingga yang dulu sebelumnya belum diatur, baik itu bagian rekrutmen, bagian merit, bagian kualifikasi dan kompetensi, itu sudah diatur di undang-undang yang ada saat ini, Undang-Undang Nomor 5. Sehingga diharapkan undang-undang ini membawa atau memacu ASN untuk lebih baik lagi SDM-nya, lebih kompeten lagi pegawainya, dan dapat memenuhi prinsip reformasi birokrasi untuk kedepannya. Sekian, Pak. Oke. Itu kira-kira latar belakang ya, kenapa Undang-Undang 4399 mengenai pokok-pokok kepegawaian itu harus diubah. Dan latar belakangnya tadi sedikit panjang sudah juga disampaikan oleh kelompok 1 sebenarnya, ya, menyangkut soal patologi birokrasi. Nah, itu yang mau dikikis, itu yang mau dipangkas, ditambah lagi dengan beberapa argumentasi lain seperti manajemen kepegawaian, ya, kemudian soal indikator kinerja, penerapan merit system ya di dalam proses rekrutmen, promosi, mutasi, dan lain-lain. Begitu juga dengan hal yang lebih besar soal tantangan globalnya ini, ya, karena bicara birokrasi berarti bicara negara, bicara negara berarti bicara negara lain, bicara negara Indonesia dan negara lain berarti bicara soal persaingan global, ya, yang mana kalau kita nggak memperbaiki diri ya kita akan ketinggalan, terutama kalau dibandingkan dengan birokrasi di negara lain, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang lebih mengerucut. Lalu bagaimana sih konsep perubahannya? Ya, setelah ada undang-undang, ada kebijakan lain yang disebut sebagai reformasi birokrasi. Nah, kelompok 3 akan menjelaskan tuh reformasi birokrasi itu apa ruang lingkupnya, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Silakan room 3. Izin Pak, saya akan menjelaskan mengenai alasan mengapa reformasi birokrasi harus dilakukan.
Jadi yang pertama itu karena dari warga masyarakat sendiri banyak yang nggak percaya kalau misalnya suatu kinerja pemerintah tersebut sudah berjalan secara optimal. Jadi pemerintahnya dari warga sendiri merasa kalau para ASN tersebut istilahnya hanya memakan gaji buta saja begitu Pak. Nah jadi perlu dilakukan suatu reformasi birokrasi. Lalu yang kedua seperti contoh kelompok 1 yang pertama tadi masih sering ditemukan praktek korupsi di dalam ASN sendiri, lalu ada kolusi, lalu ada nepotisme juga, dan bentuk dari praktek berupa neopatrimonialisme. Sehingga hal tersebut juga berdampak bagi reformasi birokrasi itu tersendiri. Kemudian yang ketiga terdapat dari tingkat kualitas dari pelayanan publik. Jadi pelayanan publik di Indonesia sendiri masih belum merata. Jadinya masih belum memenuhi harapan dari masyarakat yang Indonesia yang luas ini. Kemudian yang keempat dari segi alokasi anggaran diperlukan reformasi birokrasi karena setahu saya kalau sebelumnya itu pemerintah kalau membuat suatu anggaran harus dikeluarkan anggarannya terlebih dahulu. Tapi kalau sekarang harus membuat suatu outcome, jadinya harus ada manfaatnya dulu baru anggarannya bisa dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi itu kemudian akan dilanjutkan oleh Sasa. Oke, silakan Sasa. Ya. Kemudian alasan yang kelima itu birokrasi pemerintah ini tuh dinilai masih belum mampu buat nyelenggarain pelayanan yang transparan dan akuntabel secara optimal. Jadi masyarakat itu masih menemukan banyaknya ketidakjelasan informasi sama penyediaan pelayanan publik. Terus juga kadang masih ditemukan pungutan liar yang belum terdeteksi oleh pihak pengawas karena dilakukan secara rapi, jadi sulit untuk dideteksi. Kemudian yang keenam, itu masih ditemukan pola-pola kerja yang tidak mencerminkan etos kerja yang prima. Kayak misalnya disiplin yang rendah, kejujuran yang rendah, terus kurangnya rasa bertanggung jawab, kreativitas juga rendah, semangat kerja rendah, terus juga kayak sikap sopan santun yang masih rendah juga. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh itu alasannya ada perubahan lingkungan global dan teknologi informasi yang cepat. Kayak sekarang ini kan udah mulai era digital kan, jadi situasi itu makin nggak pasti, terus kita juga susah untuk memprediksi masa mendatang tuh kayak gimana. Makanya untuk melakukan adaptasi atas perubahan-perubahan itu yang secara terus-menerus dan berkesinambungan perlu dilakukan reformasi birokrasi. Untuk selanjutnya, ruang lingkup reformasi birokrasi akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang lainnya. Oke, silakan. Dari Sasa. Selanjutnya untuk reformasi birokrasi, untuk program dari reformasi birokrasinya itu, tapi sebelumnya apa sih masalah-masalah yang harus dituntasin pemerintah? Yang pertama itu terkait budaya kinerja ASN ini yang belum terbangun. Terus yang kedua itu masalah yang harus diatasi itu organisasi di dalam lingkup satkernya itu yang masih gemuk. Terus peraturan perundang-undangannya itu yang masih tumpang tindih satu sama lain. Terus SDM aparatur yang nggak kompeten gitu. Terus tumpang tindihnya kewenangan. Terus ada lagi pelayanan publik yang juga masih buruk sama pola pikir dari ASN itu sendiri. Nah, untuk program-programnya sendiri, yang pertama itu terkait manajemen perubahan. Manajemen perubahan ini apa sih? Manajemen perubahan ini itu pemerintah berusaha untuk mengubah sistem pola pikir ASN sama budaya kerja ASN. Gimana sih biar budaya kerja kementerian-kementerian ini bisa lebih baik, terus bisa sesuai tujuan, bisa nantinya mencapai tujuan sama sasaran yang udah ditentuin sama pemerintah.
Nah, yang kedua itu terkait peraturan perundang-undangan. Gimana sih nantinya pemerintah itu menciptakan peraturan perundang-undangan yang efektif, yang nggak saling tumpang tindih satu sama lain. Nah, itu untuk 2 program pertama dari reformasi birokrasi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Iqbal. Oke, baik. Setelah tadi peraturan perundang-undangan tadi telah ditata, selanjutnya adalah yang perlu dibenahi yaitu organisasi. Tadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya juga kan terkait tata laksana organisasi ini yang masih tumpang tindih gitu. Nah, jadi diperlukannya adanya program penataan dan penguatan organisasi yang mana hal itu ditujukan untuk mengatasi masalah-masalah yang sering terjadi pada pemerintahan gitu. Kemudian tujuan utama dari program ini adalah agar efisiensi organisasi itu dapat meningkat gitu, baik di kementerian, lembaga, pemerintahan daerah, kemudian secara proporsional sesuai kebutuhan organisasi itu, organisasi yang ada di pemerintahan masing-masing. Dan akhirnya pelaksanaan tugas masing-masing itu dapat tepat fungsi dan tepat ukuran. Kemudian selanjutnya yang poin 4 yaitu penataan ketatalaksanaan, governance. Nah, program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang lebih jelas, lebih efektif, efisien, dan terukur. Lanjutan dari poin ketiga tadi ya, Pak, teman-teman. Kemudian target dari program penataan ketatalaksanaan ini adalah meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintah dan manajemen pemerintahan. Kemudian adanya efisiensi proses manajemen pemerintah yang awalnya berbelit-belit dan kurang ada kejelasan gitu ya, yang sekarang akan menjadi lebih jelas gitu, dan meningkatkan kinerja pemerintahan. Gitu. Kemudian poin kelima dilanjutkan oleh Safri. Terima kasih Bang. Ya baik Pak dan teman-teman. Jadi yang poin kelima itu ada yang namanya penataan sistem manajemen SDM aparatur. Jadi seperti yang udah dijelasin sama kelompok 1 dan 2, di mana itu SDM ASN itu masih rendah kan, masih kurang kinerjanya, etos kerjanya nggak bagus. Jadi pemerintah menganggap perlu ini ada penataan sistem manajemen SDM yang baru gitu, yang lebih bagus. Yang bisa dilaksanain apa aja, misalnya melalui perbaikan sistem rekrutmennya itu diperbaiki, lalu misalnya ada evaluasi jabatan, sama ada sistem penilaian kinerja. Contoh nyatanya itu kayak di KPP sempat saya PKL dulu, itu ada yang dijelasin sama kepala seksinya, ada yang namanya IKU atau indikator kinerja utama. Jadi setiap orang itu berdasarkan tugasnya itu dinilai IKU-nya. IKU-nya itu nanti mempengaruhi tunjangannya dan sebagainya. Gitu. Jadi semuanya itu apa yang dia kerjakan sesuai kinerjanya akan di upah dia itu sesuai dengan kinerjanya. Itu yang poin selanjutnya, poin ke-6 itu ada yang namanya penguatan pengawasan. Jadi kan kalau misalnya kan percuma misalnya rekrutmennya udah bagus, ada IKU-nya juga udah bagus gitu, tapi pengawasannya itu nggak ada gitu, pengawasannya lemah gitu kan, percuma juga kan. Jadi kan harus ada yang namanya pengawasan, penguatan pengawasan. Contoh pengawasan ini bisa dilakukan dengan dengan membuat yang namanya SPIP atau Satuan Pengawas Internal Pemerintah. Contohnya juga masih di KPP tempat saya PKL kemarin itu ada yang namanya seksi SUPI, panjangannya itu Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal. Jadi seksi ini yang mengawasi seluruh pegawai yang ada di KPP itu. Apakah dia kinerjanya bagus atau tidak, apakah dia melakukan pelanggaran atau tidak, itu semuanya diawasi. Jadi poin-poin sebelumnya itu bisa terrealisasi jika pengawasannya itu baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tania. Baik, poin selanjutnya yang ke-7 yaitu penguatan akuntabilitas kinerja. Jadi program ini diperlukan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dari instansi pemerintah. Nah, kegiatan yang bisa dilaksanakan untuk mencapai target ini ialah dengan mengembangkan sistem manajemen kinerjanya dan menyusun indikator kinerja utama. Yang diharapkan dengan adanya program ini dapat
meningkatkan kinerja dari instansi pemerintah. Kemudian poin ke-8, peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelayanan publik ini merupakan salah satu indikator dalam reformasi birokrasi pemerintah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dari masing-masing instansi pemerintah agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, kegiatan yang dapat dilakukan untuk mendukung program ini ialah dengan menetapkan standar pelayanan minimal, serta dengan mengajak masyarakat untuk mengisi survei kepuasan masyarakat. Jadi kita bisa tahu bagaimana kualitas pelayanan publik birokrasi saat ini, dan bisa kita tingkatkan ke depannya. Nah, selanjutnya poin yang ke-9, monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Nah, dalam melaksanakan reformasi birokrasi, perlu dilakukan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan, supaya reformasi yang dijalankan ini kita bisa lihat apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Nah, dari 9 program reformasi birokrasi ini memiliki tujuan akhir, yaitu untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN, akuntabel dan berkinerja, serta pelayanan publik yang berkualitas. Demikian hasil diskusi kami. Terima kasih. Oke. Luas sekali ya cakupan dari birokrasi, reformasi birokrasi yang sedang, telah, dan akan tetap dilakukan oleh pemerintah, ya, dan semoga saja dia tidak hanya di atas teks kebijakannya, tapi juga masuk ke kebijakan-kebijakan konkret ya di masing-masing pemerintahan yang ada, baik pemerintah pusat ataupun daerah. Nah, itu soal reformasi birokrasi. Nah, sekarang coba kita cek lagi, kira-kira apa sih masalah-masalah utama ya yang dihadapi oleh birokrasi kita sehingga ya kinerjanya dianggap buruk, organisasinya dianggap tidak efektif, tidak efisien, ya, dan lain sebagainya. Kita masuk ke room 4 sekarang. Ada Ardiansah, ada Nisa, ada Edelweiss, Elok, Thalia, dan Wahyu. Silakan. Izin share screen, Pak. Ya, silakan Thalia. Bisa kan? Sudah nggak harus. Oh, sebentar. Nah, sekarang bisa semua share screen. Silakan. Tes. Ya, terdengar. Silakan Thalia. Oke, izin membuka teman-teman dan Bapak. Selamat sore. Kami dari kelompok 4 dari Ardiansah Eka, Hairunisa, Delis, Elok, saya dan Wahyu Indra akan menjelaskan tentang apa aja sih masalah-masalah utama dalam birokrasi, serta apa saja contoh-contoh konkret dari masalah-masalah tersebut. Sebelumnya akan dijelaskan apa itu birokrasi oleh Hairunisa. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu mengenai birokrasi. Apa sih birokrasi itu? Nah, birokrasi itu berasal dari bahasa Inggris yang yaitu bureaucracy. Nah, itu sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida. Nah, jadi dia tuh lebih banyak orang di tingkat bawah daripada di tingkat atas. Atau juga bisa diartikan sebagai organisasi yang kompleks dengan sistem dan proses yang berlapis-lapis. Nah, biasanya birokrasi ini ditemui pada instansi yang sifatnya administratif atau sipil dan militer. Nah, birokrasi itu juga dirancang untuk menjaga keseragaman dan kontrol dalam suatu organisasi. Nah, organisasi yang menerapkan sistem birokrasi ini biasanya memiliki prosedur dan aturan yang ketat. Misalnya kayak di pemerintahan Indonesia, kita punya aturan-aturan yaitu kayak undang-undang dasar, peraturan presiden. Nah, dan masih banyak lagi kan peraturan-peraturan yang ada di dalam pemerintahan Indonesia. Nah, hal ini itu bisa berdampak pada proses
operasional yang cenderung kurang fleksibel dan kurang efisien. Tapi sistem birokrasi ini juga masih diperlukan agar proses operasional berjalan sesuai dengan aturan. Dan selanjutnya mengenai masalah utama akan dijelaskan oleh Ichan. Ya, saya Wahyu. Saya akan menjelaskan 3 masalah utama terkait birokrasi. Yang pertama ada korupsi. Nah, teman-teman mungkin udah umum lah ya korupsi di pendengaran teman-teman. Jadi dari korupsi ini biasanya tuh terjadi di semua organisasi pemerintahan. Nah, ada 3 aktivitas utama dari korupsi ini, yaitu di bidang pelayanan administrasi, pelaksanaan proyek pembangunan, dan terakhir di penegakan hukum. Nah, pada bidang pelayanan administrasi, kita bisa melihat pada kasus Gawes Tambunan. Pada bidang pelaksanaan proyek pembangunan, kita bisa melihat pada kasus pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Palembang, yaitu di kasus Nazarudin, yang melibatkan Wafid Muharam. Pada kasus penegakan hukum, kita bisa melihat pada kasus Naga, dan juga terakhir kasus Jaksa Sristoyo di Kejaksaan Negeri Cibinong, Jabar. Nah, dalam kasus hakim, kita bisa melihat pada kasus Hakim Imas. Ya, Hakim Imas yaitu Hakim Sarifudin. Belum lagi kasus yang melibatkan aparat kepolisian. Kasus-kasus di atas itu yang disebutkan tadi, contoh sebagian kecil dari beribu-ribu kasus korupsi yang terjadi di Indonesia dari lamanya. Kan kasus korupsi Indonesia udah lama banget dan sekarang masih jadi trending lah gitu ya, yang melibatkan birokrasi di Indonesia. Terus masalah kedua selain korupsi itu adalah masalah efisiensi. Nah, banyak lembaga-lembaga pemerintah baik di pusat atau daerah itu memperbanyak jumlah PNS jumlah PNS di instansinya. Data jumlah PNS ini ada sekitar 4,7 jiwa di Indonesia. Besarnya jumlah PNS ini berdampak lurus dengan besarnya anggaran negara yang tersedot untuk membayar gaji mereka. Ini juga jadi masalah yang jadi PR pemerintah juga, bagaimana bisa efisiensikan pegawai-pegawai atau PNS di Indonesia. Terus masalah yang ketiga itu efektivitas. Nah, menyangkut manfaat dari pekerja pemerintah bagi masyarakat itu juga udah jadi rahasia umum bahwa pelayanan birokrasi di Indonesia itu sangat lambat dan berbelit. Banyak contoh-contoh masalah proyek pemerintah yang tidak tepat sasaran sehingga masyarakat itu tidak dirasakan manfaatnya. Mungkin beberapa kasus terkait masalah-masalah ini akan dijelaskan di slide selanjutnya, akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan apa saja contoh konkret dari birokrasi di Indonesia ini. Nah, jadi yang pertama itu adanya budaya menguasai bukan melayani publik. Seperti yang kita tahu, birokrasi apa sih yang diinginkan masyarakat? Tentu saja birokrasi yang melayani. Terus kan birokrasi sekarang tuh juga udah banyak karena konflik of interest atau konflik kepentingan gitu. Di situ juga contohnya seperti adanya proses pengisian jabatan-jabatan dalam birokrasi berdasarkan kedekatan dengan penguasa atau nepotisme. Nah, seperti contoh yang sudah terjadi di tahun 2020 kemarin itu ada Andi Taufan Garuda Putra, staf khusus Presiden. Dia itu yang membuat surat berkop Sekretariat Kabinet yang ditandatangani kepada para camat se-Indonesia. Jadi di situ si Andi Taufan itu membuat sebuah surat yang berisikan kerjasama antara perusahaan yang dia punya, kalau nggak salah perusahaan Marta apa ya. Nah itu tuh jadi di situ kelihatan kalau misalnya banyak orang-orang yang menyalahgunakan jabatannya gitu. Jadi di situ tuh adanya budaya menguasai yang dimiliki oleh pejabat-pejabat publik gitu. Dan juga yang masalah orang dalam gitu, ketika ada
ketika ada keluarga atau teman gitu biasanya lebih dipermudah masuknya. Iya Pak. Oke. Selanjutnya akan dilanjutkan masalah yang kedua oleh Ardiansyah. Halo, tes masuk. Ardiansyah, silakan, terdengar suaranya jelas. Untuk yang kedua ini birokrasi yang berbelit-belit sehingga menyulitkan masyarakat dan dapat menimbulkan celah-celah korupsi ya. Nah contohnya itu misalnya kayak dulu tuh kan kita kalau misalnya bikin KTP itu kan kita kayak selalu dioper-oper dulu gitu birokrasinya, kayak harus ke Dukcapil dulu, ke kelurahan dulu, terus balik lagi ke Dukcapil dan lain sebagainya. Nah ini tuh kan kayak apa ya, kayak menyulitkan masyarakat gitu loh, kayak lama banget prosesnya, dan dari sinilah kan juga bisa menimbulkan celah-celah praktek korupsi dan suap gitu ya Pak ya. Jadi ya karena birokrasi yang panjang ini ya itu menimbulkan kasus korupsi gitu, kayak misalnya jadi kita bikin KTP ya udahlah, daripada kita harus lama-lama ngantri harus dioper sana sini, kita mending bayar orang dalam biar KTP cepat jadi gitu. Tapi kalau kayak gini tuh sekarang lebih banyak prakteknya di pembuatan SIM sih, kayak kita bayar orang buat bikin SIM, terus nanti abis itu datang cuma 3 foto SIM-nya jadi kayak gitu sih Pak. Ya calo gitu jadinya. Nah itu kan karena birokrasi yang terlalu berbelit dan panjang sih Pak. Mungkin seperti itu. Yang ketiga bakal dilanjutkan oleh teman saya. Oke, Ardiansyah, terima kasih. Siapa berikutnya? Elok ya? Atau Edelweiss? Elok. Sama aja. Mungkin di permasalahan ketiga ini adanya budaya penyuapan yang masih terus berkembang dalam pengurusan. Mereview dari tadi, dari kelompok 1, 2, 3, sampai 4 kan udah ada konkret contoh-contohnya. Nah ini ada budaya penyuapan. Nah budaya penyuapan tadi aslinya masih nyambung sama yang diceritain sama Ardiansyah, masih nyambung yang diceritain sama Wahyu Indra gitu. Jadi setiap birokrasi itu selalu ada penyuapan. Kenapa? Soalnya orang-orang itu berpendapat kalau misalnya ribet, birokrasi kita itu terlalu panjang dan terlalu ribet. Nah, itu yang membuat adanya penyuapan, adanya penyogokan, adanya istilah calo, istilah makelar, kayak gitu. Nah, penyuapan dalam kepengurusan ini disebabkan oleh juga SDM di bidang birokrasinya sendiri. Jadi SDM di bidang birokrasinya sendiri tuh kurang memahami secara betul. Akhirnya dia ya udahlah terima uang aja, nanti kamu tak jadiin cepet-cepet kayak gitu istilahnya, KTP ataupun SIM-nya ataupun KK. Soalnya pengalaman saya dulu waktu bantu ibu ngurus kartu keluarga di Dukcapil gitu, banyak banget Pak yang langsung masuk, tiba-tiba kita antri panjang-panjang, tiba-tiba udah ada yang langsung masuk gitu. Salam tempel gitu, padahal salam tempelnya tuh kelihatan banget sama orang-orang kayak berani banget gitu. Ya, gitu. Contoh konkretnya. Kalau sekarang di video kan biasanya ya. Jadi iya, biasanya di video Pak. Dulu belum ada teknologi itu. Oke, budaya suap ya. Disambung sama Edel ya. Edel silakan. Oh, panggilannya Edel ya. Iya, Pak. Ya, izin. Jadi selanjutnya itu adalah SDM yang kurang berkualitas dalam birokrasi. Tadi juga ada disinggung sama Elok. Nah, jadi kualitas ASN itu kan belum optimal dalam mendukung kinerja pemerintah. Sebenarnya dari segi kuantitas sendiri, jumlah PNS yang jutaan orang, ini kalau dari artikel yang saya baca sekitar 4,5 juta orang, itu sebenarnya udah cukup Pak buat melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah. Tapi emang dari segi kualitasnya sendiri, terutama dari PNS golongan 2 ke bawah, terus latar pendidikan SMA ke bawah itu nggak mudah diandelin buat jadi birokrasi yang berkualitas. Nah itu juga dibuktikan kalau sebenarnya keberhasilan pembangunan di Indonesia beberapa tahun terakhir itu dari pemanfaatan sumber dalam kayak hutan sama hasil tambang sama dari arus modal. Jadi bukan dari kemampuan manajerial sama produktivitas SDM-nya sendiri. Nah jadi Jadi dalam World Economic Forum sendiri
Indonesia itu termasuk rendah lah daya saingnya. Jadi kualitas SDM bangsa Indonesia itu rendah sekali dan itu ada kaitannya sama rendahnya kualitas pendidikannya, Pak. Jadi sebenarnya makin tinggi tingkat pendidikannya itu juga makin tinggi kualitas sumber daya manusianya, Pak. Dari saya itu, Pak. Ya, nanti saya akan jabarkan ya beberapa data meskipun agak lama ya, data 2013 tentang latar belakang pendidikan ASN di Indonesia. Sebagai penguat saja dari apa yang tadi didiskusikan oleh kita dari sejak room 1 sampai room 4. Edel terakhir ya tadi ya. Oke, sekarang kita ke room terakhir, room 5. Nah, sekarang gimana persepsi orang, masyarakat terhadap birokrasi? Ya, apakah sama dengan yang tadi dibicarakan, atau sebenarnya sudah berubah? Wah, sudah semakin baik nih setelah diintervensi dengan reformasi birokrasi gitu ya. Silakan, ada Emi, Miftah, ada Ulum, ada Rahma, ada Yuniar. Kalian cuma berempat ya? Berlima, Pak. Satu lagi siapa? Hani, Pak. Hani, Pak. Oh, Hani sudah. Hani, Rahma, Miftah sama Yuniar. Oke, siap. Silakan, Emi. Iya, Pak. Jadi di sini kami dari kelompok room 5 akan menjawab pertanyaan yang terakhir itu bagaimana pandangan masyarakat secara umum mengenai birokrasi di Indonesia. Dari beberapa artikel yang kami baca, birokrasi pemerintahan menurut masyarakat itu masih kurang optimal, Pak, dan cenderung buruk. Nah, tadi kami juga menemukan jurnal yang berjudul Persepsi Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Publik pada Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan. Di dalam jurnal ini dijelaskan juga kalau misalnya menurut jawaban dan pandangan responden masyarakat, pelayanan publik itu cenderung pada tingkat buruk. Tapi dari sudut pandang responden pegawai, pelayanan publik ini pada tingkat biasa-biasa aja, jadi tidak buruk tapi tidak juga baik. Nah, dari sudut pandang masyarakat itu kan mempunyai kecenderungan pada tingkat buruk, berarti pelayanan publik yang diberikan oleh pelayanan publik yang diberikan tidak memenuhi harapan masyarakat. Jadi di sini menurut kami pandangannya itu masih kurang optimal dan cenderung buruk. Nah, ya lanjut, Emi, terdengar kok suaranya. Ya Pak, maaf Pak. Selanjutnya dari sudut pandang masyarakat tadi, kami yang pertama itu yang menurut kami menjadi keresahan masyarakat itu adalah korupsi, Pak. Jadi seperti yang sudah dijelaskan dari kelompok 1 sampai 4, itu kan banyak membahas korupsi. Nah, jadi contoh nyatanya mungkin saya tidak menjelaskan lagi secara detail karena sudah dijelaskan oleh kelompok 1 sampai kelompok 4. Korupsi ini membuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah kan juga semakin berkurang. Jadi masyarakat itu menganggap semua masalah pelayanan publik, terus birokrasi yang berbelit, kekacauan birokrasi itu masyarakat itu menganggap karena adanya kasus korupsi itu sendiri. Nah, ini kami dapatkan dari suatu artikel dari suara.com. Selanjutnya keluhan masyarakat lainnya dan pandangan masyarakat lainnya akan dijelaskan oleh Hani. Oke, silakan Hani. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan sebenarnya ini merupakan rangkuman juga dari beberapa kelompok sebelumnya. Masyarakat itu masih menganggap bahwa pemerintah itu masih belum optimal seperti itu. Tadi dicontohkan ada korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang paling dekat contohnya di sekitar saya sendiri. Yang tadi nepotisme yang mengenai Kabupaten Klaten itu yang pemimpinnya itu masih dalam beberapa periode itu masih lingkup keluarganya sendiri.
itu ketidakpuasan masyarakat itu dibuktikan dengan waktu itu contohnya sempat trending di Twitter gitu juga Pak, mengenai Kabupaten Klaten yang pemimpinnya itu hanya keluarga itu aja. Terus sempat dibuat protes juga dan kayaknya waktu itu juga sempat masuk berita. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Miftah. Silakan Miftah. Baik Pak. Lalu selanjutnya respon dari masyarakat mengenai birokrasi pemerintahan itu sama seperti kelompok sebelumnya itu masih berbelit-belit. Dan masih adanya budaya tips jika ingin sesuatunya cepat dikerjakan. Contoh nyatanya tuh kita bisa lihat ada misalnya mungkin ketika pembuatan SIM. Nah, ketika pembuatan SIM itu dengan harga murah tuh kita bisa membuat SIM tapi dengan proses yang ya agak panjang. Tapi ketika kita ngasih tips itu akan jadinya tuh instan, nggak terlalu berbelit-belit. Kalau SIM tipsnya berapa sekarang ya? Kalau di Surabaya sih sekitar 750-800 Pak. Oh, itu bukan tips lagi tuh. Kirain cuma 20.000 tipsnya. 600.000 Pak di sini. 600. Katanya mau online sekarang ya. Kita lihat aja. Terbaru dari Kapolri Sigit. Oke, lanjut, Ulum. Ya, itu dulu Pak. Kemudian dilanjutkan sama siapa lagi? Rahma. Ya. Iya Pak. Faktor-faktor selanjutnya yang mengakibatkan masyarakat itu memiliki pandangan yang buruk terhadap pemerintahan di Indonesia adalah pegawai yang tidak bertanggung jawab. Seperti tidak ada di ruang pelayanan saat jam kerja. Misalnya masyarakat yang pergi ke dinas kependudukan buat mengurus KTP, tapi pada saat datang ke sana tidak ada pegawai yang melayani. Ini mengakibatkan masyarakat itu memiliki kesan yang buruk terhadap pelayanan di pemerintahan. Kena prank ya? Iya Pak. Udah datang tiba-tiba nggak ada orangnya. Ya. Untuk kesimpulan akan disampaikan oleh Yuniar. Yang terakhir, masyarakat merasa tidak dapat menyampaikan atau menyalurkan keluhannya mengenai pelayanan pemerintah yang kurang tersebut. Karena keluhan tersebut belum terlembagakan dengan baik, khususnya dalam mekanisme penyampaian keluhan dan penanganannya. Sebagian keluhan masyarakat yang masuk melalui media cetak, media elektronik, maupun media online lainnya tidak ditindaklanjuti. Jikapun ditindaklanjuti, penanganannya dan pelaksanaannya masih lambat. Contohnya, banyak tersedia kotak-kotak saran di kantor-kantor pemerintah, namun juga atas saran dan masukan tersebut juga tidak ditindaklanjuti. Intinya dan kesimpulannya, pemerintah seharusnya menyadari bahwa keluhan masyarakat atas pelayanan publik tersebut merupakan salah satu tolak ukur yang dapat mengukur efisiensi dan efektivitas pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah. Cukup, Yuniar? Cukup, Pak. Oke, ya. Itu kira-kira ya paradigma berpikirnya bagaimana kita melihat eksistensi undang-undang ASN kita. Berangkat dari penyakit birokrasi yang masih menggejala di berbagai tempat di Indonesia ini, mulai dari bentuk-bentuknya yang paling bisa kita lihat seperti kolusi, nepotisme, korupsi, adanya uang pelicin, suap menyuap, gratifikasi, ya, sampai ke rekrutmen yang tidak jelas, kemudian ada jual beli jabatan, ya, atau bahkan sampai juga pada poin bagaimana tidak terjadi satu mekanisme the right man on the right place, ya, sehingga kualifikasinya itu tidak nyambung dengan apa yang harus dikerjakan di
di kantornya, dan itu yang juga menimbulkan berbagai macam persoalan termasuk kinerja yang buruk. Nah, kemudian diintervensi dengan reformasi birokrasi yang tadi cakupannya begitu luas, akan tetapi kalau diperas kira-kira menjadi 3 poin besar ya. Pertama bicara soal perubahan pada aspek regulasi di tingkat birokrasi, kemudian yang kedua perbaikan pada aspek tata laksana dan proses bisnis gitu ya. Jadi supaya tadi menyelesaikan problem-problem seperti berbelit-belit, lama ya dan lain-lain. Dan yang terakhir bagaimana SDM-nya nih supaya tahu kerjanya itu ngapain dan harus juga ngapain gitu. Dan juga punya kualifikasi yang lebih baik. Nah, akan tetapi di tengah upaya itu masalah juga terus muncul dan bahkan masyarakat juga masih menilai belum banyak perubahan ya dari upaya-upaya yang telah dilakukan. Nah, itu kira-kira ya kerangka besarnya dari diskusi tadi. Nah, sekarang saya baru akan masuk menjelaskan apa sih inti dari beberapa peraturan yang ditulis di dalam Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014. Nah, saya akan mulai presentasinya. Saya akan gunakan 2 presentasi yang berbeda ya. Yang satu yang dibuat oleh PK Instan, yang satu yang saya dapat dari proses pembahasan bersama dan juga kegiatan bersama yang pernah dilakukan oleh ICW dan organisasi lain termasuk organisasi pemerintah dalam forum anti korupsi pada tahun 2014. Nah, saya akan memulai dari yang ini dulu. Ya, ini kebetulan yang menyusun adalah ahli ya atau pejabat di Kemenpan RB yang sekaligus menjelaskan latar belakang kenapa Undang-Undang ASN itu akhirnya disusun, dibuat dan diundang-undangkan oleh pemerintah. Ini gimana ya cara nge-share full screen-nya ya? Ini bukan edit view di mana ya? Soalnya ini PDF nih filenya. Ini dia. Slideshow. Nah, ini Pak Wawan yang kebetulan bikin ya. Dia Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN dan RB. Ada 3 pembahasan di sini, outline-nya, latar belakang, pokok-pokok pikiran Undang-Undang ASN serta penutup. Nah, ini yang dari tadi kita diskusikan ya. Kalau kita bicara soal pemerintahan, kita ngomong soal birokrasi, ya. Dan di dalam birokrasi itu ada fungsi utamanya adalah layanan publik. Nah, karena sebuah negara itu di dalamnya ada birokrasi yang melayani, maka kemudian yang akan dilihat untuk mengukur efektivitas dari sebuah pemerintahan itu dalam konteks kajian ini ada 5. Ini kebetulan yang menyusun adalah Bank Dunia. Ya, mereka punya satu penelitian tahunan yang disebut sebagai Worldwide Governance Indicators. Nah, salah satu yang dilihat itu, yang direview itu adalah efektivitas pemerintahan. Ada 5 indikator yang paling relevan untuk kita hari ini ya adalah 2. Satu, the quality of public services, ya, soal kualitas pelayanan publik yang tadi review dari masyarakatnya sudah kita bisa lihat di poin 5 ya. Itu baru masyarakat umum, belum masyarakat bisnis, belum masyarakat luar ekspatriat yang kebetulan juga misalnya bekerja hidup di Indonesia. Nah, yang kedua adalah the quality of the civil servant-nya. Jadi kalau yang di atas pelayanan publiknya, yang di bawah itu adalah kualitas dari pelayan publiknya. Kita sebagai ASN.
Nah, yang ketiga yang juga sempat kita diskusikan adalah the degree of its independence from political pressures. Jadi kalau sebuah birokrasi itu masih mudah diintervensi, ya, dimobilisasi, dipolitisasi, ya ini juga akan mempengaruhi efektivitas pemerintahan. Nah, seberapa tingkat kemandirian, ya, atau otonomi dari birokrasi terhadap tekanan politik. Nah, itu yang dinilai. Nah, yang berikutnya adalah kualitas dari formulasi kebijakan dan penerapannya. Bagaimana kualitas dari substansi kebijakan dan implementasinya. Kalau hanya kebijakannya yang dianggap bagus saja, tapi implementasinya kedodoran, itu juga bermasalah. Nah, yang terakhir adalah the credibility of the government's commitment to such policies. Jadi kalau pemerintahnya sendiri nggak kredibel, karena nggak punya komitmen terhadap kebijakan yang dibuat, ya ini juga akan mempengaruhi penilaian efektivitas pemerintahan. Nah, dibandingkan dengan Singapura, kita kalah jauh. Bahkan sejak 2002 sampai 2012, ya ini studi perbandingan antara 2002 dan 2012. Kita jauh dari Jepang, kita kalah dari Malaysia, kita kalah dari Brunei, kita kalah dari Thailand, ya kita juga kalah dari India, berikutnya kita juga kalah dari Filipina, tapi kita satu skor dengan Vietnam, ya baik di tahun 2002 maupun 2012. Di bawah kita itu ada negara-negara kecil yang juga bermasalah, ya ada Myanmar, Timor Leste, Kamboja, sementara yang lain ada di penilaian yang relatif bagus. Meskipun ada beberapa negara yang up and down, ya ada penurunan efektivitas pemerintahan. Misalnya di Thailand itu dari 64 malah jadi 61 di tahun 2012. Sementara Indonesia naik, tapi ya kenaikannya relatif masih sangat terbatas, ya, dari 38 menjadi 44. Kemudian, nah ini yang tadi ya, yang saya sampaikan soal profil ASN di Indonesia, ya tahun 2013 data dari BKN itu jumlahnya sekitar 4.360 ribuan pegawai, di mana yang di daerah itu paling besar, ya 3,48. Kenapa di daerah semakin besar, ya karena ini konsekuensi dari kebijakan desentralisasi yang pernah dilakukan dan sampai sekarang terus diterapkan, sehingga ya pusat itu sekarang hanya sekitar 890 atau mungkin sekarang sudah mencapai 900 gitu ya. Nah ini masalah tadi yang kalian juga singgung, latar belakang pegawai ASN berdasarkan pendidikannya. Kalau yang merah ini barnya milik daerah, kalau yang biru ini barnya milik pusat. Nah kalau dilihat mulai dari SD sampai S3, maka yang paling besar itu kelasnya adalah atau klasternya adalah sarjana S1. Yang daerah itu masih 40%-an, yang pusat sudah 42%. Nah, kedua terbanyak adalah mereka-mereka yang ada di jabatan atau di latar belakang pendidikan SLTA atau setingkatnya, yang mencapai sekitar 27-28%. Nah, tentu ini yang jadi masalah, ya, yang jadi handicap, karena kalau SMA itu kan nggak diajari sebagaimana kalian, ya, untuk siap menjadi pegawai, ya. Nah, kalau SMA ini kan yang diajari hal-hal yang sangat basic, sehingga ya tidak akan bisa siap dalam menjalankan profesinya sebagai ASN. Nah, ini challenge terbesarnya. Bagaimana meningkatkan kualifikasi yang di level SLTA itu ke level yang lebih tinggi gitu. Nah, kemudian berikutnya ini skema transformasi birokrasi di Indonesia.
ya, mulai dari pengelolaan SDM aparatur yang terkait dengan skenario reformasi birokrasi yang tadi juga sudah disebutkan, dengan pendekatan milestone ya, bagaimana timeline dari mohon maaf. Kemudian kalau dari skema yang ada dalam milestone ya, itu ada 3 aspek besar yang dirancang untuk dicapai. Untuk mencapai titik terakhirnya adalah birokrasi yang bersih, kompeten, dan melayani. Yang pertama adalah hal yang berhubungan dengan administrasi kepegawaian. Di situ dicapai harapannya di 2013 ya, sehingga masalah-masalah administrasi itu sudah bisa diselesaikan. Nah, yang kedua masuk ke level yang lebih tinggi, performance based birokrasi. Ya, ini sudah mengukur soal kinerja dan lain-lain ya pada aspek manajemen SDM, dan baru masuk ke pengembangan potensi human capital. Nah, ini sudah masuk kepada titik dynamic governance tahun 2025. Sebenarnya ini sendiri ya, milestone ini sendiri sudah sangat tertinggal kita, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Hani kalau tidak salah ya, bahwa pertumbuhan ekonomi kita, growth kita ya, kinerja pembangunan kita itu lebih banyak disebabkan bukan oleh karena human capital yang kuat gitu ya di tingkat birokrasinya, tapi justru di hal-hal yang sifatnya alamiah seperti pendapatan dari sumber daya alam ya, dan aktivitas ekonomi lain. Nah, ini tentu adalah challenge sekali lagi buat kita, karena kalau Singapura sendiri sejak 2 tahun 3 tahun lalu itu sudah masuk kepada pengembangan potensi human capital untuk sektor bioteknologi. Ya, mempersiapkan Singapura sebagai negara yang ramah akan investasi di sektor bioteknologi. Nah, sekarang mereka sudah menginvestasikan sebagian dananya untuk pengembangan kapasitas SDM pegawai, baik pegawai pemerintah maupun di sektor swasta. Nah, kita belum, ya, karena kita masih ribut soal hal-hal yang remeh-temeh, ya, yang sedikit-sedikit viral, padahal itu nggak terlalu penting gitu ya untuk kita pikirkan gitu, tapi justru sangat ramai di sana. Nah, kalau bicara soal undang-undang ini sendiri, pokok-pokok pikirannya sebenarnya ada beberapa, tapi kita masuk dulu ke tujuan utamanya. Kenapa undang-undang ini penting? Nah, tadi sudah disinggung oleh kalian. Pertama adalah soal menjaga independensi dan netralitasnya. Karena masalah neopatrimonial tadi yang menyebabkan pemimpin tertinggi di birokrasi itu punya pengaruh yang kuat, sehingga birokrasinya jadi nggak netral, birokrasinya jadi nggak independen. Nah, ini yang harus diperbaiki. Yang kedua soal kompetensinya. Ya, karena tadi latar belakang pendidikannya masih banyak yang SMA, SLTA, ya, belum sampai ke pendidikan keterampilan yang lebih memadai untuk menjalankan tugas administrasi. Ya, tentu masalah kompetensi menjadi isu yang harus diadres, dan undang-undang ini hadir untuk menyelesaikan masalah kompetensi. Nah, yang ketiga, harus diukur produktivitas dan kinerjanya. Jangan sampai datang pagi, pulang sore, datang pagi, pulang sore, datang pagi, pulang sore, begitu saja, tapi kemudian tidak ada perubahan sama sekali juga ya di jagat layanan publik kita ini. Ya, begitu-begitu saja gitu. Tahu-taunya ternyata pada tidur siang hari. Nah, itu yang perlu diukur. Supaya juga nggak ada istilah, ada tempat-tempat yang sangat basah, ada tempat-tempat yang berlinang air mata gitu ya, yang itu membuat juga tidak sehat lingkungan birokrasinya. Nah, yang berikutnya adalah soal integritas, tadi bicara soal masalah korupsi, kolusi, nepotisme,
Nah, yang kelima ini yang jarang dibicarakan, ya, aspek yang berhubungan dengan soal kesejahteraan. Dalam teori mengenai penyebab korupsi, salah satu yang selalu diakui sebagai penyebab dari korupsi adalah masalah need, ya, kebutuhan. Nah, kebutuhan itu berangkat dari adanya gap antara gaji dengan kebutuhannya, gitu ya, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya orang melakukan korupsi. Nah, aspek kesejahteraan ini mulai dimasukkan sebagai bagian utama dari undang-undang ini, yang sebelumnya nggak pernah dipikirkan. Yang sejahtera dulu ya para pejabatnya, ya bukan pegawai. Nah, yang F ngomong soal kualitas pelayanan publik. Tadi dalam indikator efektivitas pemerintahan, salah satu poinnya yang dinilai adalah the quality of public services. Nah, ini juga masuk gitu. Dan yang terakhir sudah dipikirkan soal kompetensinya, kinerjanya, integritasnya, independensinya, kesejahteraannya, lalu bagaimana pengawasan dan akuntabilitasnya. Karena kalau tanpa umpan balik, tanpa pengawasan, ya upaya-upaya pelayanan publik juga nggak akan efektif meskipun sudah diintervensi dengan berbagai macam strategi, sebagaimana yang tadi sudah jadi temuan di kelompok 5. Masyarakat mengeluh, tapi keluhannya itu nggak pernah direspon, ya nggak pernah ditanggapi. Nah, itu bicara soal isu akuntabilitas, itu bicara soal masalah pengawasan. Nah, secara umum sistematika undang-undang ASN kita itu ada 15 pembahasan, mulai dari ketentuan umum, itu biasa dalam undang-undang selalu ada ketentuan umum. Nah, yang bab kedua ini yang sangat basic ya, sebagai fondasi utama dari undang-undang ini. Ada asas, prinsip-prinsip, nilai dasar, kode perilaku, serta kode etik bagi ASN. Di bagian 3 mengurai jenis, status, dan kedudukan ASN. Ada berapa jenis sih ASN, ada berapa statusnya, kemudian tupoksinya, ya di bab 4. Bab 5 mengatur soal jabatan ASN, ada jabatan fungsional, jabatan administrasi, ya, dan jabatan tinggi. Bab 6 mengatur hak dan kewajiban ASN, ya, ada hak, pasti ada kewajiban. Bab 7 adalah soal kelembagaan, bab 8 soal manajemen ASN, ya, ini juga bagian yang terpenting dari isu reformasi birokrasi, soal kelembagaan, manajemen SDM. Bab 9 khusus membahas bagaimana mekanisme pengisian jabatan pimpinan tinggi. Bab 10 mengatur soal bagaimana mekanisme mengangkat pegawai ASN yang menjadi pejabat negara atau memberhentikan. Bab 11 mengatur soal organisasinya, ya, kemudian soal sistem informasi, penyelesaian sengketa, sampai ke ketentuan penutupnya. Nah, itu kira-kira peta umumnya ya dari Undang-Undang ASN. Nah, bab 2 ini asas-asasnya ya. Ada nilai dasar ASN. Kemudian ada kode etik dan kode perilaku, ada komitmen integritas moral, ada kompetensi, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum, dan profesionalitas jabatan. Nah, sementara kalau jabatan ASN itu ada 3 klasternya ya. Satu jabatan administrasi, ini baik eselon 3, eselon 4, atau eselon 5. Ini memang tugasnya adalah melaksanakan kegiatan administrasi. Nah, yang kedua adalah jabatan fungsional. Ini jabatan fungsional ini berdasarkan keahlian yang dibagi lagi menjadi 4 klasifikasi. Ada ahli utama, ahli madya, ahli muda, dan ahli pertama. Nah, yang pada sisi keterampilan, ya, fungsional itu menjadi 2, ada keahlian dan keterampilan. Ada yang tertinggi itu supervisor, yang kedua mahir, terampil, dan pemula.
Nah, yang berikutnya adalah jabatan pimpinan tinggi. Ini mengatur jabatan eselon 1 atau setara eselon 1 dan eselon 2. Baru kemudian masuk ke jabatan ASN tertentu yang hanya diisi oleh anggota TNI dan Polri. Nah, secara kelembagaan ASN kita itu dikelola ya oleh setidaknya beberapa institusi yang saling terkait satu sama lain. Dalam hierarkinya yang paling tinggi tetap adalah presiden. Kemudian presiden membawahi beberapa lembaga lain, ya. Salah satunya adalah Kementerian PAN-RB, Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Nah, kalau Kemenpan-RB ini tugasnya merumuskan kebijakan pengelolaan ASN dan reformasi birokrasinya. Kemudian di bawah Kemenpan-RB itu ada dua lagi organisasi, yaitu LAN dan PKN. Nah, kalau LAN itu fokusnya untuk penyelenggaraan diklat-diklat dan kajian mengenai pengembangan kompetensi ASN, sementara kalau Badan Kepegawaian Nasional ya itu mengelola pegawai ASN-nya, yang urus soal NIP dan lain-lain itu ada di sini. Nah, baru kemudian ada satu organisasi yang disebut non-struktural independen ya, sehingga hubungannya itu adalah koordinasi titik-titik ya, tidak menyatu. Nah, ini tugasnya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dari sistem merit yang ada di dalam ASN di Indonesia. Nah, ini 4 kelembagaan utama dari birokrasi di Indonesia. Jadi bos kalian itu ya memang presiden, ya. Atasan tertingginya adalah presiden. Kemudian di bab 8-nya mengatur soal manajemen ASN mulai dari rekrutmen, pengembangan pegawai, promosi, kesejahteraan, manajemen kinerja, disiplin, dan etika. Nah, ini nanti akan kita bahas lebih spesifik, serta mengatur soal pensiun. Nah, ini contoh-contoh saja bagaimana rekrutmen itu dilakukan. Nah, pada konteks yang lebih makro, tadi juga sudah disinggung soal persaingan global, ya, maka undang-undang ini juga sebenarnya dimaksudkan tujuannya mengantisipasi ya generasi muda yang masuk kategori Gen Y ini ya, yang lahir tahun 1980 sampai 2000. Nah, kalau Gen Y ini ciri-cirinya katanya ya itu cepat belajar dan pintar, kritis, mobile, teknologinya juga jago gitu ya, nggak gaptek gitu, nggak gagap teknologi, mudah bergaul, kemudian selektif dalam memilih pemimpin, berorientasi pada tim, suka tantangan besar, dan tidak mudah terintimidasi oleh atasan atau senior. Jadi lebih bisa menjaga jarak gitu ya, nggak yang terlalu ewuh pakewuh gitu dengan atasan atau senior. Nah, itu adalah generasi yang kalau birokrasinya nggak bisa merespon dengan baik, ya maka anak muda yang punya kriteria seperti ini nggak akan nyaman ya bekerja di birokrasi. Ya, mungkin mereka akan malah kabur, memilih untuk membuat startup atau ya bekerja di sektor swasta. Nah, itu hal yang juga di-highlight ya di dalam Undang-Undang ASN ini. Nah, ini adalah beberapa pendekatan mengenai pengembangan kompetensi sebagai hak pegawai ASN. Jadi kalian punya hak untuk pengembangan diri. Mulai dari diklat, ikut seminar, course ya atau penataran,
praktek kerja, pertukaran pegawai, yaitu hak kalian sebagai ASN. Nah, pemberhentiannya sekarang, bila mana PNS itu dipecat, ya diberhentikan dengan tidak hormat. Yang benar itu dengan tidak hormat atau tidak dengan hormat ya. Kok lebih enak dengan tidak hormat, bukan tidak dengan hormat. Oke lah, itu masalah kata-kata saja. Yang pertama, kalau menyeleweng terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian dihukum apabila melakukan tindak pidana kejahatan jabatan. Ya, kejahatan jabatan ini termasuk di dalamnya korupsi sebenarnya. Karena korupsi itu masuk kategori kejahatan jabatan. Atau ketika menjadi anggota partai politik atau pengurusnya, harus keluar, nggak bisa ASN itu juga pengurus partai. Yang keempat, dihukum penjara yang berkekuatan hukum tetap, yang hukuman penjaranya itu paling singkat 2 tahun, dan pidana yang dilakukan adalah pidana dengan berencana. Nah, kalau nggak berencana gimana Pak? Nah, itu nanti ada skemanya lagi. Nah, ini batas usia untuk pensiun. Sekarang belum waktunya mikirin pensiun ya, tapi perlu tahu berapa batas usia pensiun PNS. Ada 58 untuk pejabat administrasi, 60 untuk pejabat pimpinan tinggi, atau ada penyesuaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat fungsional. Kalau 58 itu masih produktif sebenarnya ya, 60 juga masih produktif lah untuk usia orang sekarang, sehingga mungkin perlu dinaikin ini batas pensiun. Nah, pengisian jabatan tinggi, ya pengisian jabatan pimpinan tinggi ini dilakukan secara terbuka. Ya, ada di situ tendernya, lelang, ya, lelang jabatan. Nah, ini ada panitianya, sifatnya kompetitif, terbuka, dan diawasi oleh KASN. Meskipun tetap ada celah-celahnya sehingga terjadi praktek jual beli jabatan ya di beberapa daerah. Nah, ini contoh saja, kita lewatkan. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan pegawai ASN yang menjadi pejabat negara? Misalnya jadi anggota Komisi Yudisial, jadi anggota Mahkamah Konstitusi, jadi anggota BPK, jadi komisioner KPK, atau diangkat jadi menteri, atau diangkat jadi dubes. Nah, itu gimana kalau ASN gitu? Ya bisa, tetap dia boleh, tapi ASN itu diberhentikan sementara dari jabatannya. Namun tidak kehilangan statusnya sebagai PNS. Nah, akan tetapi bagi pegawai ASN, ya dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi calon pejabat politik, ya atau political appointee seperti presiden, wapres, dan semua jabatan yang dipilih melalui sarana pemilu, ya atau sarana pemilu baik itu pilpres, pileg, pilkada, ya itu harus menyatakan mengundurkan diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon. Jadi kalau sudah misalnya kalian mau maju jadi calon wali kota, ya, dan sudah didaftarkan, partainya juga sudah sangat klop dengan kalian, ya sejak didaftarkan itu sudah ada surat pengunduran diri secara resmi. Nah, itu kira-kira ya. Nah, ini tadi yang sudah dijelaskan, birokrasi di Indonesia itu panjang, berbelit, mahal. Nah, tujuannya ya ini birokrasi idaman ya, bersih, berkualitas, melayani. Nah, itu substansi kandungan dari Undang-Undang ASN kita.
Nah, akan tetapi ada satu materi lagi yang kira-kira mirip. Oleh karena itu saya nggak akan sampaikan semuanya ya. Yang di bagian-bagian yang kira-kira di presentasi yang sebelumnya itu tidak disinggung dengan lebih detail. Nah, ini pokok-pokok kepegawaian berdasarkan undang-undang tadi. Ini siapa PNS gitu ya, ada di situ PNS atau ASN ya, pegawai ASN diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian PPK dan kemudian diberikan nomor induk pegawai secara nasional. Nah, ini perbedaannya ya antara PNS dengan PPK. Jadi kalau kita ngomong soal ASN itu dua kategorinya. Satu adalah PNS, yang kedua adalah P3K ya, P3K. Nah, kalau PNS ini dia punya NIP secara nasional dan menduduki jabatan pemerintah. Sementara kalau P3K dia itu hanya diangkat dengan perjanjian kerja sesuai kebutuhan instansi dan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang tujuannya melaksanakan tugas pemerintahan. Nah, perbedaan itu ada dua, tapi persamaannya juga ada. Apa? Sama-sama sebagai unsur aparatur negara. Kemudian sama-sama melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan. Dan yang ketiga, harus bebas juga dari pengaruh atau intervensi golongan dan partai politik. Jadi P3K sendiri juga nggak bisa tuh ya menjadi anggota partai politik ya, karena makanya undang-undang ASN itu undang-undang yang mengatur dua jenis ini, PNS dan P3K. Ada lagi nggak tadi ya? Ini oke. Nah, ini yang tadi ya sudah dijelaskan, saya skip saja. Ini juga sudah. Ini juga sudah. Nah, ini haknya. Yang membedakan antara PNS dan P3K. Bedanya di mana? Bedanya cuma satu, di fasilitas. Ya. Kalau PNS itu dapat fasilitas. Kalau P3K nggak ada nih, cuma gaji dan tunjangan. Cuti sama ada, perlindungan ada, pengembangan kompetensi ada. Nah, yang lain yang nggak ada itu adalah jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Jadi kalau P3K itu nggak dapat pensiun, nggak dapat jaminan hari tua. Nah, kalau PNS dapat, gitu ya. Nah, ini kewajibannya, saya kira tinggal baca saja. Nah, ini yang tadi jadi isu besar ya, pejabat pembina kepegawaian. Karena tadi ada yang mengangkat topik soal bagaimana kepala daerah itu begitu sangat dominan dan berkuasa itu karena mereka adalah pejabat pembina kepegawaian sebagaimana di dalam Undang-Undang ASN ini. Kalau presiden itu adalah pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN, dia mendelegasikan wewenangnya untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian jabatan kepada siapa? Menteri, pimpinan lembaga di LPNK, lembaga pemerintah non kementerian, sekjen di sekretariat lembaga negara, dan lembaga apa ini LNS ini? Lembaga negara, nggak tahu saya LNS apa. Gubernur di provinsi, bupati, wali kota di kabupaten kota. Nah, sehingga kalau konteksnya adalah pemerintah daerah, maka PPK-nya itu adalah gubernur untuk provinsi dan bupati atau wali kota di kabupaten atau di kota. Nah, oleh karena itu banyak yang takut kalau di daerah, kalau nggak mengikuti ya permintaan, tuntutan, ya request dari PPK-nya, which is adalah kepala daerah, gitu ya. Nah, ini yang menyebabkan daerah itu, terutama birokrasinya, mudah sekali dimobilisasi, dipolitisasi. Karena PPK-nya juga adalah political appointee.
ya mereka-mereka yang menjadi pejabat politik, bukan birokrasi. Nah, itu masalah kita hari ini. Kemudian yang lain manajemen ASN ya, manajemen PNS ini, manajemen kalian ini ya, bicara soal pengadaan, pangkatan jabatan, pengembangan karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, dan lain-lain. Ini baca saja. Nah, pengembangan karir juga tadi sudah disinggung ya. Ada kualifikasi, ada kompetensi, ada penilaian kinerja, ada kebutuhan dari instansi pemerintah, dan dilakukan dengan mempertimbangkan integritas serta moralitas. Ini soal pengembangan, ini soal diklat. Nah, ini yang juga tadi belum ada. Kalau bicara soal pengembangan kualitas SDM itu ada dua sektor ya yang diperkuat. Pertama adalah hard competencies, yang kedua adalah soft competencies. Nah, ini bicara kalau hard competencies itu bicara mengenai bagaimana meningkatkan kemampuan teknis operasional dari pegawai. Sementara soft competencies meningkatkan kompetensi manajerial. Ya. Nah, di sini sudah masuk soal pengelolaan sumber daya, sehingga juga di dalamnya akan dibahas juga soal misalnya leadership gitu ya. Nah, kalau kalian pengen jadi pemimpin nanti ya tentu soft kompetensinya juga harus diperkuat, bukan hanya hard competencies-nya. Nah, ini soal Human Capital Development Plan. Saya kira saya skip aja ya, teman-teman nanti bisa baca. Sama ini juga soal pengembangan diklat-diklat, kalian juga bisa baca. Nah, ini adalah hubungan antara kompetensi dan kinerja. Kinerja itu disokong oleh 4 kontribusi besar. Pertama dari hard competencies, dari kepribadian, dari soft competencies, dan dari pengalaman. Ya. Ini yang kemudian akan menopang kinerja orang menjadi lebih baik. Nah, untuk pengembangan kompetensi itu ada 3 pendekatan. Satu, self-development. Jadi kalian cari sendiri, kursus-kursus sendiri atau apa ya, itu skemanya 15-20%. Kemudian ada coaching, mentoring, dan ada in-class. Nah, ini juga saya skip aja. Ini juga soal mutasi, penilaian kinerja, penggajian, penghargaan, ya, pemberhentian. Nah, yang saya harus garis bawahi di luar soal diberhentikan dengan hormat, ini ada PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena poinnya sama dengan yang slide tadi, akan tetapi yang beda ini, ya, dengan tidak berencana. Jadi kalau yang tadi dipecat, ya, diberhentikan dengan tidak hormat itu, kalau melanggar poin ini, tapi ujungnya adalah dengan berencana. Nah, kalau yang ini lolos karena tidak berencana. Bedanya di mana, Pak? Ya, bedanya ya di situ bagaimana membuktikan bahwa perbuatan kejahatan itu tidak direncanakan, ya, sehingga lolos dari jeratan dipecat dengan tidak hormat. Sementara PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, ya. Tidak atas permintaan sendiri itu maksudnya ya institusinya yang memberhentikan gitu. Kalau pegawainya sih mungkin nggak mau diberhentikan. Nah, apa? Apabila melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat. Nah, ini pemberhentian tidak dengan hormat. Pemberhentian dengan tidak hormat. Apa yang menjadikan PNS itu bisa dipecat dengan tidak hormat? Satu, melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Nah, ini yang tadi soal kejahatan jabatan, menjadi anggota pengurus partai, dan tadi ya dilakukan dengan berencana.
bukan dengan tidak berencana. Kalau ini yang sementara tadi, karena diangkat ya, sudah tadi, ini juga sudah. Nah, jaminan hari tua dan jaminan pensiun, ini untuk PNS ya, juga sudah ada. Perlindungannya juga diberikan sampai ke bantuan hukum apabila dalam menjalankan tugasnya harus berhadapan dengan perkara atau masalah hukum. Tadi gugat orang atau apa. Kalau organisasi itu bicara soal wadah korps profesi pegawai ASN ya. Kalau kelembagaan tadi yang mengatur soal bagaimana manajemen, kemudian diklat ya, organisasi secara keseluruhan di dalam struktur pemerintahan. Nah, kalau ini yang mewadahi ASN di seluruh Indonesia. Korpri lah ya zaman dulu. Nah, itu kira-kira isinya ya dari undang-undang ASN kita. Ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Zaki, silakan. Terkait penilaian kinerja, Pak. Kan apa sih biasanya kalau pengen ada penilaian kinerja itu kan pasti dinilai dari kayak IKU gitu ya, Pak, indikator kinerja utama, atau di PP nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja itu ada SKP gitu, Pak. Nah, itu sebenarnya yang nentuin IKU atau SKP itu emang atasannya aja atau sebelum menentukan itu ada survei gitu ya, Pak? Waduh, ini pertanyaannya apa ya, hal yang teknis ya dalam pengukuran kinerja. Saya sendiri nggak paham ya gimana cara mengukur kinerja ASN, apa ukurannya gitu ya. Di dalam organisasi saya dibangun sistem pengukuran kinerja bagi seluruh staf. Tapi apakah sama dengan ASN atau PNS? Saya kok ragu sama ya. Sehingga terus terang Zaki, saya nggak tahu tuh kalau bicara soal bagaimana sih ngukur kinerja dari para pegawai. Apakah indikatornya itu disepakati di awal gitu ya? Atau memang sudah ditentukan, kamu sudah masuk jadi pegawai nih. Ini ya indikator kinerjamu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ini kalau tercapai semua 100, berarti tukinnya keluar. Nah, kalau cuma 4, ya tinggal diproret. Ya, 100% dibagi sekian dikali sekian. Nah, itu berarti yang akan kamu dapat untuk bulan ini. Nah, saya juga nggak tahu bagaimana juga pemberian gaji dan tunjangan itu dalam skema ASN yang sudah masuk dalam rezim perhitungan tunjangan kinerja. Tapi seingat saya, ya, ada satu hal yang agak relevan dengan pertanyaanmu, Zaki ya, tapi memang berbeda konteks gitu. Ada satu pertanyaan juga yang hampir sama, menyangkut dikaitkan dengan isu kesejahteraan, tapi kalau ini ya, gimana sih menentukan standar kesejahteraan pegawai yang di dalamnya ada indikator kinerjanya. Kenapa hanya Kementerian Keuangan yang bisa dapat gaji paling tinggi, sementara yang lain ya nggak bisa sama dengan Kemenq gitu. Dulu pernah tuh kita cari alasannya apa sih sehingga Kemenq itu diistimewakan. Padahal nggak boleh ya, kalau di keluarga itu ya semua anak diperlakukan sama kan gitu ya. Tapi dalam konteks ini Kemenq-nya dapat jatah lebih banyak. Nah, ternyata setelah ditelusuri argumentasinya, ya karena Kemenq itu dan jajarannya sangat vital posisinya untuk misalnya memastikan pendapatan negara setiap tahun itu tercapai. Itu satu alasan. Sehingga karena itu maka kemudian kinerjanya bisa dinaikkan lebih besar daripada yang lain. Nah, yang lain protes. Loh, memang yang penting cuma Kemenq, kami kan juga penting. Nah, kan dilihat dalam konteks masing-masing fungsi.
Ya kalau Kemenq cuma dapetin duit, nggak ada yang belanja, nggak ada yang menggunakan, nggak ada yang bisa mengimplementasikan program, juga kan nggak ada gunanya. Nah, sampai kemudian satu ketika saya ketemu dengan Ibu Susi Pujiastuti, Menteri KKP sebelum dipecat ya oleh Jokowi, diganti sama Edi yang akhirnya malah ditangkap sama KPK. Nah, Bu Susi itu dalam satu forum ya di 2017 itu saya ingat, itu dia bilang begini, saya itu berupaya selama 3 tahun ini mengefektifkan perencanaan anggaran di KKP. Jadi yang ngawur-ngawur perencanaannya itu saya sikat. Ya. Mosok misalnya mau beli satu mobil, FGD-nya harganya itu bisa lebih dari mobilnya. Nah, itu. Jadi mau beli satu mobil FGD-nya 4 kali. Nah, setelah dihitung-hitung harganya lebih besar daripada harga mobil yang mau dibeli gitu. Ya itu kan memang akal-akalan katanya. Akal-akalan karena gajinya kecil. Sehingga untuk mendapatkan tambahan ya akhirnya punya planning yang ajaib-ajaib ya di program mereka. Nah, itu saya pangkas. Saya sikat semua. Dapat saya 3 tahun itu 13 triliun. Bayangkan, untuk perencanaan yang ngawur ternyata di KKP itu ada 13 triliun. Luar biasa ya. Itu kalau dibeliin kerupuk ya bisa dapat berapa itu ya? Dibeliin takjil untuk buka puasa, mungkin seluruh orang di Indonesia yang sedang berpuasa bisa dapat. Nah, dari 13 triliun itu, kemudian dia ketemu Bu SMI. Ya, dia cerita ini, ketemu Bu SMI. Dia menghadap, lapor. Bendahara, saya setelah 3 tahun dapat duit nih dari perencanaan yang ngawur-ngawur itu 13 triliun. Nah sekarang begini, ini duit kan nggak habis, ya karena saya potong di awal. Saya minta separuh, saya mau naikin gaji pegawai saya. Masuk akal ya? Idenya luar biasa itu. Alasannya sederhana. Yang kantong kiri dari pegawai saya itu sudah saya sikat-sikatin. Kantong kiri itu maksudnya yang dari perencanaan ngawur-ngawur tadi. Ya, yang gelap-gelap itu, yang rapatnya tiap hari gitu, yang kadang antara jumlah hari dengan jumlah rapatnya lebih banyak jumlah rapat, ya, padahal di luar kota. Nah, ini gimana? Orang kok bisa di-split ya, 1 hari di 2 tempat gitu. Nah, itu saya mau masukkan semua di kanan. Caranya ya saya naikin gajinya supaya resmi ya, supaya nggak main-main lagi di perencanaan. Separuh aja, berarti kan sekitar 7,5 triliun ya. Saya pakai untuk naikin gaji pegawai saya. Kata Bu SMI nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Nggak ada nomenklaturnya. Akhirnya Bu Susi gondok ya. Ini gimana ya? Kalau saya lakukan terus-menerus, musuh saya itu pegawai saya nanti kan. Karena kalau pegawai saya potongin semua itu, main-mainnya mereka, praktek-praktek culas mereka, tapi saya nggak naikin gajinya dengan kondisi yang hari ini, ya mereka pasti marah dong sama saya. Ya, mereka ngamuk dong ke saya gitu. Makanya kan lebih baik dinaikin. Toh uang negara juga nggak hilang, malah untung. Gitu. Ya, tapi situasinya hari ini itu pun nggak bisa gitu. Jadi coba bayangkan, satu organisasi dengan perencanaan yang ngawur itu, selama 3 tahun dapat 13 triliun. Itu baru KKP ya, yang kalau dalam struktur penerimaan anggaran, dia nggak terlalu besar. Dibandingkan dengan misalnya Kemenhan. Nah, Kemenhan ini juga akhirnya aneh-aneh kan, karena duitnya kebanyakan. Bikinlah itu pasukan khusus pengawal menteri. Nah, kalau ini kan citra rasa presiden yang kemudian dilalah cuma jadi menteri kan, akhirnya ya bikin pasukan khususnya. Untung nggak bikin bendera sendiri ya.
sehingga nanti seolah-olah dia jadi presiden di republiknya itu. Nah, itu kan anggaran semua itu. Dan Kemenhan itu anggarannya nomor 2 terbesar ya. Setelah Kementerian PU. Ya. Nah, PU belum pernah itu dia ses perencanaannya. Padahal anggarannya besar sekali. Nah, bayangkan asumsinya ya setiap tahun inefisiensi kita itu dari sisi perencanaan itu taruhlah sekitar 50 triliun untuk seluruh kementerian di Indonesia. Itu kalau buat naikin gaji kalian itu kan peanut sekali. Ya. Mau naikin 2 kali lipat juga bisa itu sebenarnya. Terlepas dari indikator kinerja tadi ya, Zaki ya. Oke lah, sekarang nggak pakai ukuran kinerja dulu deh. Pokoknya baseline-nya rata semua, misalnya begitu masuk 5-6 juta. Untuk pegawai di eselon 4, itu bisa. Ya, tapi karena sistem penggajiannya juga ngawur, nggak diperbaiki juga perencanaannya, sehingga pemerintah selalu mengatakan kalau kita naikin gaji pegawai bleeding. Anggaran ini bleeding gitu karena memang nggak cukup. Nah, yang nggak cukupnya itu ternyata sebagian besarnya juga sudah dicolong ya dengan cara-cara yang seperti itu. Gitu. Nah, ini problem serius kita hari ini yang harus. Nah, saya nggak ngerti siapa yang bisa menyelesaikan itu gitu karena memang ini kompleks sekali, besar sekali masalahnya. Dan kalian itu kan hanya menikmati imbas ya dari, bukan menikmati ya, kalau menikmati kan senang ya, kalian itu adalah korban ya, dalam tanda petik dari sistem yang sudah terbangun sedemikian rupa hari ini, bahkan sampai hari ini karena belum pernah bisa dipecahkan. Kita sudah mendorong dulu ya di luar, kalau pemerintah mau naikin gaji pegawai bisa, caranya gimana, diperbaiki perencanaannya karena di situ banyak bolong-bolong. Atau dibuat skema insentif seperti Bu Susi itu. Kalau bisa memastikan perencanaannya itu lebih efisien, maka ada peluang pegawainya naik gaji. Wah, itu berlomba-lomba itu. Kalau kalian misalnya ya, sebagai pegawai 1 bulan, cuma dapat dari rapat-rapat itu tambahan 4 juta misalnya. Ya. Lebih baik resmi aja dinaikin 4 juta. Kan lebih memilih itu daripada saya sembunyi-sembunyi kemudian tanda tangan pada saya nggak ikut rapat. Akhirnya juga menimbulkan habit koruptif ya di dalam organisasi birokrasi. Nah, pendek kata Zaki dan teman-teman semua, masalah birokrasi kita adalah masalah kompleks yang juga karena birokrasi itu sendiri adalah organisasi raksasa di Indonesia dengan jumlah ya anggota atau jumlah PNS kita itu, ASN kita itu tadi mencapai 4 juta. Ya, kalau 4 juta uang itu masih kecil ya, tapi kalau 4 juta orang dikumpulin ya itu banyak banget gitu. Satu Senayan itu stadionnya itu kira-kira bisa menampung 100.000 orang itu. Ya, satu Senayan itu pun kalau udah penuh semua kita tonton dari TV kan luar biasa itu banyaknya. Nah, gimana kalau 4 juta dikumpulin semua gitu. Nah, bisa bikin partai sendiri. Nah, oleh karena itu PNS nggak boleh bikin partai karena dulu Golkar bikin partai anggotanya PNS, makanya menang terus. Secara diam-diam kan dipaksa PNS itu milih Golkar kan di zaman Orde Baru. Itu Zaki ya, mohon maaf saya nggak bisa menjawab poin yang tadi kamu tanyakan, tapi kira-kira dengan beberapa hal yang saya dapat tadi informasinya itu bisa memberikan juga perspektif. Gitu. Kalau soal indikator kinerja, mungkin nanti pas masuk kamu tanya aja ke bagian SDM-nya gitu ya. Pak, saya mau tahu dong indikator kinerja ngukurnya gimana. Gitu. Jangan-jangan dia juga nggak tahu ketika ditanya. Ya. Terima Jadi kasih kamu banyak, bisa, Pak. ya, Ada kamu, gambar dikit-dikit, Pak. ya, oke Zaki. Ada yang lain?
Ini saya khawatir yang soal disiplin itu belum bisa kita bahas, tapi nggak apa-apa. Kita diskusikan dulu aja ya sementara permukaannya. Minggu depan kita masuk ke sesi pembahasan materinya. Nah, kalau sudah nggak ada pertanyaan untuk yang undang-undang ASN ini, saya akan masuk ke poin berikutnya. Jadi balik ke diskusi gitu ya di kelompok. 10 menit diskusi aja ya, nanti 10 menit nggak apa-apa kita close, tapi kemudian minggu depan hasilnya langsung bisa dipresentasikan. Jadi nggak perlu ada diskusi lagi. Ya. Nah, diskusinya adalah ini. Aduh. Diskusinya adalah ini pertanyaannya. Ya. Pertama, apa kaitan antara etika PNS dan disiplin PNS? Sama atau enggak? Kalau beda, di mana letak perbedaannya? Ya, itu pertama. Yang kedua, apa saja sih ruang lingkup disiplin bagi PNS di Indonesia? Dan mengapa disiplin PNS harus ditegakkan dan apa tujuannya? Nah, yang berikutnya, untuk kelompok 3, ya, apa saja bentuk-bentuk pelanggaran disiplin PNS di Indonesia yang kalian bisa temukan, identifikasi? Lalu apa pelajaran yang bisa kita petik dari berbagai bentuk pelanggaran disiplin itu? Kemudian yang kelompok 4 menjawab pertanyaan apa saja manfaat apabila disiplin PNS benar-benar ditegakkan. Siapa saja kira-kira yang menerima manfaatnya dan dalam bentuk apa? Nah, itu 4 pertanyaan yang akan dijawab oleh kalian dalam diskusi kelompok. Waktunya sekarang itu jam 4.21 ya. Jadi mungkin supaya ada waktu untuk kembali dulu dan kita tutup, waktunya 8 menit dulu ya. Setelah itu kita tutup dan kemudian minggu depan kalau masih ada waktu dan kalian juga butuh lebih banyak waktu untuk membahas, kita bisa lanjutkan. Sekarang saya breakout, saya recreate jadi 4, masing-masing 7. Oke, semuanya sudah. Saya Halo. Baik. Ini berapa orang? 7 orang. Yang pun aku sama Vero lagi. 7 orang. Nomor 3 berarti kita ya. mudah-mudahan cukup. Kalau belum cukup, kita akan lanjutkan ya diskusinya minggu depan. Ya, itu tadi ya beberapa hal yang kita coba bisa bahas menyangkut soal undang-undang ASN, isinya apa substansinya, masalah yang kita hadapi sebagai birokrasi, apa itu reformasi birokrasi dan lain-lain. Karena waktunya juga sudah habis, kita bisa sudahi untuk sesi sore ini. Terima kasih untuk semua partisipasi ya dan keaktifan ya dari kalian semua. Saya mengucapkan selamat berbuka puasa bagi yang sudah siap-siap karena di wilayah Indonesia Tengah ya ini sudah mendekati waktu maghrib. Sementara yang waktu Indonesia Barat harap bersabar, beduk pasti hadir ya dengan jam yang sama di berbagai tempat. Kita tunggu saja sambil mungkin kita baca-baca atau apapun lah aktivitas yang produktif buat kita ya sampai nanti mendekati maghrib. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat.
Terima kasih Pak. Salam sehat. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Baik juga. Terima kasih. Sehat.